Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara, dan berbatasan dengan Amerika Serikat, Guatemala dan Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di barat, Teluk Meksiko dan Laut Karibia di sebelah timur. Ia merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin, dan juga negara yang paling banyak berbahasa Spanyol. Nama negara ini diambil dari nama ibu kotanya yang berasal dari nama ibu kota kuno Aztec, yaitu Meksiko Tenochtitlan. Meksi ialah sebagian nama Mexitli, yaitu nama dewa perang, sedangkan Ko, bermakna tempat, dan Ka, berarti orang. Sejak Perang Dunia II, negara ini telah mengubah tumpuan dari ekonomi, berdasarkan dari pertanian kepada ekonomi pertambangan. Meksiko kaya dengan minyak bumi, dan pada satu ketika merupakan negara terbesar ke-10 penghasil minyak bumi di dunia. Di samping itu, negara ini merupakan pengekspor perak yang terpenting di dunia. Antara dasawarsa 1940 dan 1980, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, tetapi ia ambruk akibat pinjaman yang berlebihan. Pada tahun 1980, negara ini dilanda inflasi. Tetapi ia kembali pulih pada 1990, saat menyertai NAFTA. Kini, pemerintah Meksiko yang baru telah mengalihkan tumpuan dari minyak bumi kepada industri ringan, dan ekspor. Selain itu, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi yang semakin penting. Selama hampir 3.000 tahun, Meksiko menjadi tempat beberapa peradaban maju seperti peradaban Amerindian, Maya, dan Aztec. Tibanya penjajah Spanyol di bawah pimpinan bijak Hernán Cortés, pada awal abad ke-16, dan kemenangan mereka atas kaum Aztec pada 1521, menandakan mulanya era pengkolonian Meksiko sebagai Spanyol baru. Pada tanggal 15 September tahun 1810, kemerdekaan dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla, di Dolores, yaitu sebuah kota kecil. Ini merupakan titik permulaan peperangan untuk kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko, yang berakhir dengan kemerdekaan pada 1821, dan pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selepas merdeka, semua negara di Amerika Tengah kecuali Chiapas, setuju untuk tidak menjadi sebagian anggota kekaisaran ini. Selepas kejatuhan Kekaisaran Meksiko ke tangan pihak Republikan di bawah pimpinan Antonio López de Santa Anna, Republik yang pertama telah dibentuk dengan Guadalupe Victoria sebagai presidennya yang pertama. Di bawah pemerintahan Santa Anna, penduduk di bagian Texan yaitu di Coahuila, dan Texas telah memberontak, dan menuntut kemerdekaan dari pemerintah Meksiko. Penduduk di sini, terutama penjelajah berbangsa Inggris, telah membentuk Republik Texas. Pemberontakan ini telah mencetuskan peperangan yang terkenal yaitu Perang di Alamo di antara militer Meksiko dan Texas. Akhirnya pada 1836, Texas mendapat kemerdekaan, dan Republik Meksiko semakin mengecil. Pada 1840, negara ini telah diserang oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan kehilangan wilayah yang amat besar, termasuk Alta California, Arizona, Nevada, Utah dan New Mexico. Pada 1860, negara ini sekali lagi diserang, kali ini oleh bala tentara Prancis, yang ingin menaikkan Archduke dari Austria Ferdinand Maximilian sebagai Maharaja Meksiko, dengan sokongan pendeta Katolik, dan golongan Kreole yang konservatif.
Namun pemerintahan dia berakhir dengan peristiwa berdarah, di mana Benito Juárez, bekas presiden Meksiko telah dilantik kembali sebagai presiden. Pada mulanya, Jenderal Ignacio Zaragoza berhasil menewaskan tentara Prancis pada tanggal 5 Mei atau Cinco de Mayo, pada 1862 dalam Perang Puebla, tetapi akhirnya terpaksa mengalah, dan Napoleon III dari Prancis. Maharaja Prancis telah mengangkat Ferdinand Maximilian dari Austria sebagai Raja Meksiko pada 1864. Namun dalam masa yang singkat yaitu hanya 3 tahun, kerajaan Maximilian telah ditumbangkan oleh Juárez, dan ia pun dihukum mati. Selepas kematian Juárez, hal anarkis telah terjadi, dan berlarut-larut selama 30 tahun, dan bermula dengan pemberontakan Meksiko yang diketuai oleh Porfirio Díaz, pada tahun 1910. Beberapa tokoh yang terkenal sewaktu pemberontakan Meksiko termasuklah Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Alvaro Obregón, Victoriano Huerta, dan Emiliano Zapata. Kaum pemberontak telah menewaskan tentara persekutuan, tetapi mereka terpaksa menghadapi pergolakan di dalam, dan negara berada dalam keadaan konflik selama 2 dekade lagi. Pemberontakan berakhir pada 1930, Partai Institusi Revolusi mengambil alih pucuk pemerintahan, dan berkuasa selama 70 tahun hingga akhir abad ke-20. Partai Institusi Revolusi merupakan suatu barisan yang terdiri dari beberapa kelompok pemberontak yang menginginkan pertandingan politik berjalan secara aman. Pada Juli tahun 2000, Partai Aksi Nasional atau PAN, yang dipimpin oleh Vicente Fox Quesada, telah berhasil merampas negara ini dari Partai Institusi Revolusi melalui pemilu yang bebas. Krisis pertama yang dihadapi oleh Presiden Fox ialah pemberontakan di Chiapas, oleh kelompok Ejército Zapatista de Liberación Nacional atau EZLN. Chiapas merupakan negara bagian yang termiskin di Meksiko, dan pemberontakan telah bermula sejak 1994. Setelah diangkat sebagai presiden, Presiden Fox terpaksa berhadapan dengan masalah kebijakan di negara ini, yang terkenal dengan penerimaan uang sogok. Itulah beberapa sejarah tentang Meksiko. Untuk lebih lanjut, berikut 9 fakta tentang Meksiko. Terdapat lebih dari 50 bahasa pribumi yang digunakan di beberapa desa, namun bahasa Spanyol adalah bahasa nasional negara ini. Sistem gaji di negara ini dilakukan 2 kali dalam sebulan, yang biasanya pada tanggal 1 dan tanggal 15. Ketika membuat janji dengan orang Meksiko, sebaiknya jangan datang tepat waktu, karena itu bukan kebudayaan mereka. Banyak peradaban kuno asal Meksiko, yang terkenal di seluruh dunia seperti Maya, Aztec, Inca, Zapotec, hingga Toltec. Meksiko menjadikan olahraga adu banteng, dengan matador sebagai olahraga nasional. Namun sepak bola di negara ini, tetap lebih populer saat ini. Bendera Meksiko terdiri dari 3 alur vertikal, alur hijau sebelah kiri melambangkan harapan, alur putih di tengah untuk kesucian, dan alur merah sebelah kanan, melambangkan darah orang Meksiko. Meksiko memiliki gunung berapi mungil, yang hanya berukuran sekitar 9 meter yang bernama Cuescomate, yang sudah lama tidak aktif. Meksiko adalah negara yang masyarakatnya memeluk Katolik terbesar kedua, setelah Brazil. Meski begitu, negara dan agama di Meksiko tidak pernah mengikat satu sama lain. Artinya urusan agama, negara tidak akan ikut campur, begitu pula sebaliknya.
Pemerintah Meksiko mengizinkan warga di kota Guadalajara untuk melakukan hubungan seksual di tempat umum seperti taman, mobil, atau di gang. Polisi di sana dilarang menangkap karena tak melanggar hukum. Lalu mengapa pemerintah Meksiko memberlakukan aturan tersebut? Ternyata hal ini dilakukan karena polisi di daerah tersebut sangat korup. Polisi di sana banyak memanfaatkan aturan itu dengan meminta uang damai kepada pasangan yang tertangkap berbuat mesum, sehingga aturan berhubungan seks di tempat umum diberlakukan. Sejak dikeluarkannya aturan ini, pro dan kontra pun bermunculan. Banyak yang yakin jika polisi yang korup akan berkurang, namun banyak juga yang khawatir jika aturan itu nantinya mendorong pasangan yang belum menikah untuk berbuat mesum. Itulah beberapa informasi tentang Meksiko. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.